Sejak awal pengembangannya, cryptocurrency memang tidak stabil. Rekam jejak siklus menggelembung dan kempes yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah aman untuk berinvestasi cryptocurrency? Bitcoin, cryptocurrency paling populer, turun di bawah 20.000 US dollar untuk pertama kalinya sejak November tahun 2020. Selama 7 bulan terakhir, nilainya telah menyusun lebih dari 70%. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang beberapa kejadian yang memicu tenggelamnya harga cryptocurrency. Tonton videonya sampai habis. Mengapa harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya terjun bebas akhir-akhir ini? Bitcoin sangat fluktuatif, naik dan turun tajam setiap harinya. Tapi itu bukan satu-satunya cryptocurrency yang mengalami masa-masa sulit baru-baru ini. Saham global telah mengalami penurunan sebagai akibat dari perang Ukraina, adanya inflasi, suku bunga yang lebih tinggi yang akan membuat bisnis lebih mahal untuk meminjam uang. Pengaruh tersebut juga menyebar ke pasar cryptocurrency. Kemerosotan pada Juni 2022 dipicu oleh Celsius Network, sebuah perusahaan pemberi pinjaman cryptocurrency utama Amerika Serikat, setelah membekukan penarikan dan transfer dengan alasan kondisi ekstrim. Langkah tersebut memicu kemerosotan di seluruh cryptocurrency dengan nilainya jatuh di bawah 1 triliun dolar untuk pertama kalinya sejak Januari tahun lalu. Bitcoin telah turun ke 23.476 dolar setelah pengumuman. Ether, token terbesar kedua setelah Bitcoin, anjlok sebesar 16% menjadi 1.777 dolar, terendah sejak Januari 2021. Tindakan keras Cina yang berkelanjutan terhadap kripto juga berperan. Dan ada juga spekulasi bahwa operasi kripto dapat terhenti di Rusia. Selain itu, ada aksi jual tiba-tiba dan parah dari cryptocurrency utama. Hal ini telah memicu kepanikan dan aksi jual lebih lanjut karena kepercayaan konsumen yang melemah. Kelemahan dalam penggunaan cryptocurrency. Ada beberapa kelemahan mendasar dalam cryptocurrency antara lain. 1. Pasar yang tidak diatur. Keuntungan terbesar dari cryptocurrency adalah mereka dapat berfungsi tanpa adanya bank sentral yang mengkoordinasikan aktivitas mereka. Namun, ini juga merupakan kelemahan terbesar dari investasi ini. Pertama, karena tidak ada bank sentral atau bursa yang memediasi semua transaksi, sebagian besar transaksi tidak dapat diubah. Kedua, karena tidak ada partai atau pemerintah terpusat yang memasarkan nilai koin murni ditentukan oleh nilai yang ditempatkan investor dan rekanan terhadap cryptocurrency. Oleh karena itu, jika komunitas investasi kehilangan minat pada mata uang kripto tertentu karena alasan keamanan atau yang lain, unit mata uang itu bisa menjadi tidak berharga dalam waktu semalam. 2. Volatil. Cryptocurrency belum lama dikembangkan. Selain itu, cryptocurrency masih merupakan teknologi yang sangat baru. Ini berarti bahwa pasar masih sangat fluktuatif. Sering terjadi cryptocurrency melipatkan nilainya dalam hitungan bulan. Hal ini juga sering terjadi terhadap cryptocurrency yang turun harganya hingga separuhnya dalam periode waktu yang sama. Oleh karena itu, untuk saat ini cryptocurrency digunakan oleh investor yang tidak takut dengan spekulasi atau volatilitas. Investor yang mencari sumber nilai yang stabil untuk investasi mereka terus menghindari pasar cryptocurrency. 3. Kehilangan data. Uang yang diinvestasikan dalam cryptocurrency disimpan di dompet digital yang dilindungi oleh kata sandi digital. Jika pemilik menghapus kata sandi ini dan tidak dapat memulihkannya sendiri, ada kemungkinan besar uang yang terkunci di dalam dompet digital tidak dapat diakses oleh mereka. 4. Kerumitan hukum. Masalah dengan cryptocurrency adalah bahwa mereka sepenuhnya bersifat anonim.
Akibatnya, mereka banyak digunakan oleh sindikat kejahatan dan orang lain yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Karena cryptocurrency tidak diatur oleh pemerintah, para penjahat menemukan ini sebagai cara terbaik untuk mencuci uang mereka. Ada kemungkinan bahwa investor berakhir dalam jebakan hukum hanya karena mereka memperdagangkan cryptocurrency. Untuk menghindari masalah seperti itu, banyak investor menghindari investasi dalam cryptocurrency sama sekali. 5. Pencurian data. Sistem keseluruhan yang mengelola seluruh jaringan cryptocurrency cukup aman. Peretas tidak dapat benar-benar memasuki jaringan blockchain ini atau mengendalikannya. Di sisi lain, peretas dapat dan melakukan peretasan ke akun individu. Seringkali, mereka menggunakan teknik seperti phishing dan rekayasa sosial. Ini berarti bahwa meskipun mereka tidak bisa meretas sistem, mereka sebenarnya menipu investor. Pencurian data banyak terjadi di kalangan investor cryptocurrency. Pada tahun 2020, perkiraan nilai pencurian data yang terkait dengan cryptocurrency melonjak hingga 2 miliar dolar. Angka ini merupakan hasil dari peningkatan nilai pencurian sebesar 45% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak ada otoritas terpusat yang memfasilitasi transaksi berbasis cryptocurrency, pencurian data sering terjadi. Beberapa perusahaan fintech mencoba memberikan solusi keamanan, namun solusi tersebut harus diterapkan pada tingkat individu dan harus dibayar secara individual. Apakah harga Bitcoin akan naik kembali? Tidak ada jaminan dalam hal investasi. Secepat itu Bitcoin jatuh, juga bisa secepat itu naik lagi. Ada sejumlah kekhawatiran tentang cryptocurrency yang mengurangi prospeknya. Tindakan keras terhadap cryptocurrency di negara-negara seperti Cina menyerukan perlunya regulasi yang lebih besar di banyak negara di dunia, keprihatinan akan dampak lingkungan dari penambangan cryptocurrency, masalah keamanan dan peretasan, harga cryptocurrency yang hanya didasarkan pada spekulasi. Regulasi lebih lanjut dipandang sebagai ancaman terhadap desentralisasi kripto yang berdampak pada harga mata uang digital. Di lain pihak, penggemar Bitcoin menunjukkan sisi positif dari cryptocurrency, yaitu teknologi transformatif yang dipakai dalam cryptocurrency dapat merevolusi industri keuangan. Transaksi cryptocurrency lebih sederhana dan lebih murah dengan memotong biaya perantara seperti bank. Perdagangan global yang lebih mudah karena dengan mata uang digital non-fiat tidak akan ada kekhawatiran tentang nilai tukar. Transaksi lebih bersifat rahasia. Ini adalah cryptocurrency adalah penyimpan nilai yang aman karena tidak dapat dicetak atau disita. Bitcoin telah disebut-sebut sebagai alternatif dari emas, yang berarti dapat membuktikan dirinya sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Mengingat sifat yang bergejolak, ada kemungkinan bahwa Bitcoin akan mengumpulkan momentum lagi di beberapa titik di masa depan, mungkin berminggu, berbulan, atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Tapi sayangnya hingga kini tidak ada yang memiliki bola kristal. Dan karena sifat spekulatif dari Bitcoin, membuatnya sulit untuk membuat prediksi. Demikian sharing informasi saya tentang investasi di cryptocurrency. Kita perlu belajar lebih banyak agar kita bisa berinvestasi secara lebih bijak. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.